Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi Satu Pagi, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta SDN Pondok Kopi Satu Pagi. Terima kasih yang sudah hadir dalam acara pengibasan guru penggerak oleh Ibu Ramadhani Marmata yang dinas di SDN Pondok Kopi 01 Pagi. Untuk susunan acaranya, satu pembukaan, MC kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dibawakan oleh dirjen kita Ibu Wita. Ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah dan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah oleh Bapak Cita Hadi. Dan yang keempat, paparan dengan narasumber Ibu Ramadhani Marmata SPD. Yang kelima, saran atau masukan dari Bapak dan Ibu Guru. Dan selanjutnya doa penutup. Untuk berlangsungnya acara tersebut, maka kita langsung saja kepada Bapak Muhammad Reja untuk mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar acara pengibasan Ibu Ramadhani Marmata. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati segenap Dewan Guru beserta staf. Sebelum acara yaitu pengibasan budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Ramadhani Marmata pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniyatiha wa salam wa afiya wa barakatul qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfirna ya karim, waghfirna ya rahim, Allahumma bihaqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah ya farjahum ya kashifahum ya yaghfiru wa yarham. Rabbi dawahum ya salam wa dahidu dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu Wika. Bapak dan Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Untuk mempersingkat waktu, kita ada sesi yang ketiga, yaitu
Sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 01 Pagi yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 01 Pagi, Bapak Citradi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan di Pondok Kopi 01 Pagi yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan jujur kepada Allah SWT dan semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pengimbasan budaya positif di SD Pondok Kopi 01 Pagi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ramada Simarmata SD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berkumpul di sini nanti sama-sama kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ramada, dan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Yahya Suryadi mengharapkan masukan tentunya kepada Ibu Ramada nanti yang untuk menyempurnakan paparan kita. Tentunya paparan yang disampaikan pasti ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya, dan kalau ada nanti Bapak Ibu menyimak ada hal-hal yang kurang pas, jadi tolong sampaikan untuk perbaikan kepada Ibu Simarmata supaya apa yang dipaparkan Bu ini nanti membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak lebar yang saya sampaikan dan banyak sama-sama kita ikuti paparan dari Bu Ramada, dan sekali lagi mewakili Bapak Kepala Sekolah kita terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan hari ini, dan juga kepada Ibu Simarmata, mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan dengan gamblang dan bisa menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman demi penyempurnaan paparan yang disampaikan hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yaitu kita acara selanjutnya, yaitu kita paparan yang dibawakan oleh narasumber kita, ya, yang ditugaskan untuk pengimbasan guru penggerak. Ya, narasumber kita yaitu yang bernama Ibu Ramada Simarmata SPD untuk pengimbasan budaya positif di SDN Pondok Kopi 01. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia saat ini yang sudah menyempatkan waktunya, memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah, ya, semuanya kita diberikan nikmat sehat, ya, diberikan agar kita bisa, terutama buat saya bisa mengikuti atau menjelaskan paparan saya tentang pengimbasan budaya positif di SDN Pondok Kopi 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai calon guru penggerak, ya. Saya juga sedikit kaget, seperti surprise, ya, karena tidak pernah menyangka itu seperti Pak Alvin, ya. Doakan bisa seperti Pak Alvin sukses ke depannya. Ya, demikian juga kepada senior-senior saya, teman-teman saya yang sangat saya banggakan, yang selalu mensupport saya apapun yang saya lakukan di Pondok Kopi SDN Pondok Kopi 01 yang sangat kita cintai. Nah, di sini akan saya paparkan yaitu tujuan daripada kegiatan yang saya ikuti, ya, pada saat pembelajaran pertama pertemuan, ya, yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari
modul budaya positif. Ya, di sini di SDN Pondok Kopi 01 pagi yang kita cintai ini, saya sudah memulai membuat budaya positif ya. Tentunya kita juga dari awal, saya pertama sekali sampai di sekolah kita ini, saya sudah melihat banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan. Alhamdulillah ya. Pertama sekali budaya positifnya yaitu kita dimulai dari pembiasaan salam sapa bersama Bapak Ibu guru ya. Ketika anak-anak murid hendak masuk kelas, sebelum pembiasaan salam sapa dulu, ucapkan selamat pagi seperti itu. Kemudian saya juga sudah terapkan di kelas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain juga melakukan hal yang sama, melakukan tahapan 5S ya. Senyum, salam, sapa, satu lagi santun ya. Jadi kita harus biasakan kepada anak didik kita untuk melakukan hal yang seperti itu ya. Terkadang anak murid kita, kalau kita sudah bukan menjadi wali kelasnya, ini pengalaman saya pribadi, terkadang mereka berpapasan dengan kita di depan kelas, baik itu di luar kelas, mereka itu lupa untuk menyapa. Mereka terkadang lupa kalau kita itu adalah bapak ibu gurunya. Jadi trik yang saya buat adalah saya duluan yang sapa anak murid kita. Ya, contohnya nama anaknya adalah Intan contohnya ya. Saya pernah jadi wali kelas anak tersebut, sehingga berpapasan di depan kelas. Dia tidak menyapa. Biasanya selamat pagi Bu Guru, waktu saya wali kelasnya selamat pagi Bu Guru. Nah, setelah pindah wali kelas, anak tersebut lupa. Nah, dengan begitu saya yang menyapa duluan. Selamat pagi Intan, seperti itu. Selamat pagi Jara. Nah, dengan demikian besokannya anak tersebut akan menyapa kembali apa yang sudah kita terapkan. Ya, demikian contohnya. Di kelas juga demikian, harus sopan ya kepada teman-teman anak-anak kita. Apa yang mereka harus lakukan di kelas, harus sopan ya, harus santun dalam berbahasa, harus selalu senyum, tidak boleh selalu cemberut ya. Kalau biasanya upaya cemberut itu kita untuk menyampaikannya juga agak-agak berpikir. Jadi kita harus budayakan lingkungan tadi. Nah, selanjutnya, cari. Nah, ini dia filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, hadir dalam menuntun siswa dengan segala bakat alam dan zaman guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini maksudnya adalah kodrat alam. Nah, tergantung daripada di mana posisi kita mengajar gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa kita berdekatan lingkungan dengan pesisir pantai contohnya, atau mereka jauh dari jangkauan sekolah yang harus berjalan kaki seperti itu. Jadi harus kita lihat dengan kodrat dan juga zaman ya. Zaman sekarang tentunya lebih canggih ya, lebih canggih sehingga mempermudah anak didik kita untuk belajar, proses belajarnya ketika mereka mengalami kesulitan dalam mencari beberapa pertanyaan daripada bapak ibu gurunya, mereka boleh browsing atau searching baik Google itu ya. Itu yang namanya zaman, jadi sudah sangat canggih sekali. Lalu pendidikan hendaknya mengakomodir minat, bakat dan potensi pada diri setiap anak. Guru sebagai fasilitator dan menuntut siswa untuk menemukan potensi bakat dan keterampilan. Nah, di sini kita sebagai guru dituntut sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi ya untuk anak murid kita, siswa kita, dan mereka akan kita tuntut untuk menemukan potensi atau bakat dan keterampilan mereka masing-masing ya. Jadi sesuai dengan bakat dan minat anak murid kita masing-masing. Berikut, Mas Arif. Ya, nah ini dia budaya positif ya.
Nah, akan muncul budaya positif yang akan kita terapkan bersama. Nah, hasil dari penerapan Bagja yang telah dirancang dengan baik, maka akan muncullah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita sebut dengan budaya positif. Nah, di sini Bagja artinya kalau B adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, dengan demikian ya budaya positif itu akan lebih kita dalami lagi. Budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, budaya positif tadi yang sudah kita lakukan bersama, yang dari awal saya sampaikan. Jadi kalau sering kita buat budaya-budaya positif itu, ya disitulah muncul karakter-karakter anak yang hormat kepada bapak ibu gurunya, sayang kepada teman-temannya, ya saling menyayangi, tidak boleh saling ngebully. Kemudian ada rasa hormat terhadap bapak ibu gurunya dan bertanggung jawab atas apa yang harus mereka lakukan di sekolah. Nah, itulah akan timbul kebiasaan-kebiasaan yaitu tentang budaya positif. Berikutnya Pak. Nah, dengan budaya positif tadi kita akan buat keyakinan kelas. Ya, saya percaya Bapak Ibu guru di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Ya, tentunya keyakinan kelas itu berbeda-beda. Setiap kelas keyakinan kelasnya berbeda-beda. Ya. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Nah, jadi kita harus memberikan kembali kepada siswa kelas apa, kelas yang seperti apa yang kalian mau, seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan kembali kepada mereka supaya mereka lebih nyaman, aman belajar di kelas dan di sekolah, ya, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, begitu. Karena yang membuat keyakinan kelas itu adalah mereka sendiri atas kesepakatan dengan wali kelasnya, gurunya, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini dia ciri-ciri keyakinan kelas, ya. Ada beberapa di sini ciri-ciri keyakinan kelas. Pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Abstrak itu berarti nyata, ya. Nyata, bukan dibuat-buat, lebih rinci. Jadi bahasanya lebih tepatnya itu bahasanya tidak muluk-muluk gitu ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan. Apa yang harus mereka tulis, ya, pernyataan yang seperti apa yang mereka inginkan di kelas, ya. Kemudian pernyataan itu bersifat universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh kalimat negatif, misalnya jangan, ya, itu tidak boleh digunakan. Jadi pernyataan itu bersifat universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, misalnya hadir tepat waktu, ya. Kemudian bertanggung jawab, saling menyayangi, dan lain-lain. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas, ya. Keyakinan kelas itu biasanya lebih banyak itu 6, ya. Tidak lebih dari 10, 15, atau sampai dengan 20. Jadi sedikit saja sehingga mudah diingat oleh anak murid kita. Lalu yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, kalau sudah kita buat keyakinan kelasnya, ya, kita harus terapkan bersama anak-anak murid kita di dalam kelas dan di sekolah kita, ya, terutama di lingkungan kelas kita masing-masing. Karena keyakinan kelas itu setiap kelas berbeda-beda.
ya. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua kelas, warga kelas melalui kegiatan curah pendapat, ya itu dia ya. Jadi kita tidak boleh sebagai guru tidak boleh memaksakan, oh ya harus ini keyakinan kelasnya nak, tidak seperti itu. Jadi kita harus rembukan ya melalui curah pendapatnya anak itu apa. Setiap anak rupanya berbeda-beda ya. Dan saya sudah melakukan di kelas, mereka itu menuliskan kelas 2 ya, sudah lumayan ya. Mereka itu ucapan-ucapannya, kata-katanya sudah mulai menyentuh hati, saling menyayangi. Nah, tidak boleh terlambat katanya. Ya, alhamdulillah di kelas 2 ya tidak ada yang terlambat. Saya yakin di sekolah kita tidak ada yang sering terlambat karena murid kita ya. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita harus lihat kembali ya. Boleh sekali sebulan kita tinjau kembali seperti itu dengan amal-amal. Nah, kita harus bertanya kembali dengan mereka keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Ya, apakah harus kita tambah lagi seperti itu? Apakah harus kita ganti lagi seperti itu ya? Jadi harus kita tinjau dari waktu ke waktu. Lanjut Pak. Nah ini dia keyakinan kelas 2B yang sudah kita sepakati bersama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya semua kelas ya. Saya yakin nanti saya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu hadir tepat waktu. Ini berhubungan dengan disiplin ya. Hadir tepat waktu, kemudian kita bersikap baik dan jujur. Nah, ini berhubungan dengan mengerjakan PR tentunya ya. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Nah di sini kita harus terus menggali apa alasan tersebut tidak mengerjakan PR. Kemudian mari membantu kapanpun kita bisa. Nah, kita ajarkan anak didik kita supaya saling membantu. Misalnya ketika temannya butuh pertolongan, ketika jatuh mungkin dari kelas menuju kamar mandi atau dari kelasnya menuju kantin, ya. Ketika temannya terjatuh, hendaknya ditolong, nah itu ya. Apapun kita bisa. Jadi tidak menunggu bapak ibu gurunya untuk menolongnya. Jadi kita harus membuat budaya positif atau keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab berarti berhubungan dengan mereka itu sekolah. Jadi harus rajin datang ke sekolah, tidak boleh bolos, tidak boleh sering izin dengan alasan yang klasik gitu ya, alasan yang dibuat-buat. Terkadang alasan dari orang tuanya sendiri ya berbeda ketika kita tanya anaknya dalam kelas. Dan seperti itu saya sudah sering temukan. Jadi WA-nya dari orang tuanya dengan ya pernyataan anaknya di sekolah itu berbeda. Jadi harus ada tanggung jawab. Jaga kebersihan ruang kelas kita. Ya, jadi sebagai bapak ibu gurunya kita tentunya pasti menerapkan budaya bersih ya. Setiap pulang sekolah, kolong meja, laci-laci, kolong kursi, tolong diperiksa ya nak, supaya tidak meninggalkan sampah yang menimbulkan kuman atau bakteri seperti itu. Jadi kalau mereka lupa, terkadang lupa ya bu maaf saya lupa kemarin, nah itu dia. Kita tanya kenapa kamu bisa lupa? Kan sudah kita sepakati membuat keyakinan kelas. Kalau kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab kita semua warga kelas, karena yang membuat keyakinan kelas tadi adalah semua kita warga kelas, ya ibu guru dan kalian semua. Nah dengan demikian anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah ini mungkin hal yang baru ya.
kerja sama Bapak Ibu guru di PMN juga ada, sudah ada ya. Baik, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini kita tanamkan itu tadi ya, keyakinan kelas. Ya, jadi si anak ini kita harus, jadi intinya mereka yang membuat solusi daripada permasalahan mereka sendiri. Kita terus gali kenapa mereka membuat kesalahan-kesalahan tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, digambarkan sebagai berikut. Demikian ya, segitiga restitusi. Ya, pertama menstabilkan identitas. Ya, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas maksudnya di sini adalah kita harus menyampaikan kepada anak, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi bukan kamu saja yang pernah melakukan ini, seperti itu. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti ada kesalahan. Bapak Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan, ya, seperti itu. Yang menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan kemudian? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jawabannya kepada anak tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Terus kita gali ya informasi dari anak tersebut sampai kita menemukan ya solusi dari anak tersebut. Berikut videonya Pak yang sudah saya lakukan ya. Kasus pertama, Rifandi adalah siswa kelas 9. Rifandi adalah siswa yang sering tidak masuk sekolah. Berdasarkan informasi dari Rifandi, ia sering tidur larut malam. Kadang-kadang ia bermain gadget bersama adiknya, sehingga mengakibatkan Rifandi sering bangun kesiangan dan tidak berangkat ke sekolah. Nah, ini dia kasus pertama. Silakan Pak diputar videonya. Ya, berikut videonya ya.
tadi kasusnya adalah Devandi kelas 2B yang sering tidak masuk sekolah. Ya, alasannya adalah sering tidur larut malam. Kemudian bermain gadget sampai larut malam bersama adiknya. Yang namanya sudah bermain handphone atau gadget itu sudah lupa waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita juga seperti itu. Lalu solusi dari anak tersebut yaitu katanya sudah bikin alarm. Alarm itu kurang kencang katanya bunyinya, jadi masih terlambat masih bangunnya. Sudah dibangun mamanya, masih anak masih tidak bangun lagi. Nah, sampai saya terus gali alasan daripada anak tersebut, ya dia akan berjanji akan bangun lebih awal dengan cara tidur lebih awal pada malam hari, ya. Jam 9 atau setengah 9 sudah harus tidur pada malam hari. Nah, si anak tersebut akan berjanji, kemudian kalau waktu kesiangan alarmnya katanya bisa kencang. Kalau sudah dibangunin mama, saya akan langsung berangkat ke sekolah. Alhamdulillah ya, saya sudah menemukan solusi dari Devandi. Kemudian kasus yang kedua, yang adalah Rozan, ya, kelas 6. Rozan sering terlambat datang ke sekolah. Saat saya mengadakan pendekatan terhadap Rozan, dia pun menjelaskan sering terlambat karena jarak rumah dari sekolah cukup jauh. Nah, faktor lainnya adalah tidur terlalu larut malam sehingga sulit untuk bangun lebih awal. Mirip-mirip sih ininya ya, biasanya ya. Sama kan ini? Assalamualaikum pasti punya alasan kenapa sering kemudian tidak ada yang baru ini, apalagi alasannya tidak ada alasan. Nah, supaya bisa bangun sendiri tanpa gabung orang tua katakan ini pasang alarm gitu ya. Udah berarti pasang alarm belum juga yang lain apa? Ya, cukup Pak. Ya, demikian kasus kedua yaitu Rozan ya, yang sering terlambat ke sekolah dan alasan dari anak tersebut karena jarak dari rumah ke sekolah katanya cukup jauh. Ya, kemudian ada juga alasan lain tidurnya terlalu larut malam. Ya, jadi kalau tidurnya itu terlambat atau larut malam memang sulit ya untuk bangun dari awal. Nah,
selalu kita gali, dan saya mencari informasi itu terus menerus dari Rojan, ya, sehingga Rojan tidak akan mengulangi kesalahan bersama. Dan tentunya di sini kita akan menerapkan keyakinan kelestarian, ya, anak tersebut harus disiplin hadir tepat waktu di sekolah. Selanjutnya Pak. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Kita sebagai guru yang memiliki posisi kita saat ini, ya. Yang pertama itu adalah penghukum, ya. Kemudian kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga adalah teman, dan yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, kita di sini sekarang, ya. Untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini, apalagi ya, kalau kita sentuh aja sedikit muridnya, nanti kita dipenjarakan, ya. Kalau kita peringatin sedikit, orang tuanya tidak terima. Di sini kita harus berpikir, apakah kita sebagai, ya, hukum atau teman. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, ya. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ketika kita menegur anak murid kita, tentunya kita dengan menggunakan bahasa yang lembut, ya, bahasa yang sopan yang mengenakan hatinya. Seperti yang saya alami di kelas saya sendiri. Jadi anak itu tidak bisa membaca. Baru saya awali dengan pertanyaan, dia sudah berlinang air mata. Lalu saya bertanya, Bu Guru salah apa? Nah, kok kamu nangis? Gak apa-apa Bu Guru. Enggak, coba dijawab. Tadi kan Bu Guru nanyanya pelan-pelan atau kencang suaranya? Pelan Bu Guru. Temannya bertanya seperti itu. Terus kamu kenapa nangis? Enggak, saya tidak ada yang ngajarin baca Bu Guru. Dan saya hatinya melting sebagai gurunya, ya. Jadi alasan dia mamahnya tidak ada waktu untuk mengajarinya. Nah, ada lagi anak yang lain, orang tuanya sudah tidak ada, jadi tinggal bersama kakek nenek. Kakek neneknya nggak bisa baca. Nah, lalu saya punya ide sendiri. Siapa temanmu yang dekat denganmu? Si A, Bu Guru. Boleh nggak belajar bareng sama temanmu? Boleh Bu Guru. Nah, di situ saya teranyah ya hatinya, ternyata ada teman yang bisa membantu dia untuk belajar membaca, ya. Kemudian yang berikutnya adalah keempat, pemantau. Memonitor berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita hanya sekedar memantau, mengawasi apa yang dilakukan oleh anak murid kita tersebut. Tetapi dengan kita sebagai pemantau, kita juga bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer, ya. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kalau saya pribadi di sini memilih sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memantau, bisa kita melihat, ya, bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh anak murid kita. Lalu kita bisa menemukan solusi dari permasalahan
anak tersebut tentunya dalam bertanya menggali ya apa saja yang dia alami. Jadi kita posisinya adalah sebagai pengajar atau mentor yang harus berbuat sesuatu bersama dengan murid. Silakan murid mempertanggungjawab. Ya. Demikian paparan dari saya. Barangkali ada yang memberikan saran, nasihat, atau masukan. Terima kasih Ibu Ramada Simarmata atas paparannya ini. Saya saat tadi saya lihat, dengan Bu Ramada memaparkannya, terima kasih banget Bu. Jadi saya juga ikut menyimak. Ya, di situ ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, terus ada kodrat zaman dan ada kodrat alam Ibu ya. Kodrat alam berarti siswa mengikuti kelas tepatnya, ada kodrat zaman zamannya digital. Di situ pun ada budaya positif Ibu ya. Budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita sudah membiaskan ada 5S, senyum sapa, salim sapa, sopan santun, dan selanjutnya tadi saya lihat Bu ada segitiga restitusi, yaitu mengidentifikasi masalah, memvalidasi, dan membuat keyakinan. Jadi agar siswa tersebut tidak kembali ya Bu ya, permasalahan jadi selesai ya. Oke, terima kasih. Untuk itu sebelum saran dan masukannya dari Bapak Ibu Guru, saya lihat nih Bapak dan Ibu Guru nih agak-agak ngantuk nih. Kayaknya perlu kita ice breaking ya, Bu Ramada ya. Oke, kita ice breaking. Mas Arif sudah belum ice breaking ya coba? Oke, boleh. Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri untuk ice breaking biar lebih semangat. Ini ice breaking viral ini, jadi harus lebih semangat. Sembari nyanyi ya, Bapak Ibu Guru.
mungkin menemukan kembali semangatnya. Ya, Bapak dan Ibu guru, tadi Bu Ramada sama Mata sudah memaparkan begitu jelas dan begitu padat ya semuanya, dan saya pun merasa menambah ilmunya, wawasan saya juga menambah. Untuk itu saran atau masukan dari Bapak Ibu guru dipersilakan waktu dan tempatnya. Yang ingin menanyakan yang tadi sudah Bu Ramada jelaskan, ayo Bapak Ibu guru. Oh ya, Bu Yayu dipersilakan. Bu Yayu waktu dan tempatnya. Ini ya. Baik, terima kasih Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit saran ya, bukannya ini. Maksudnya setelah menyaksikan tadi paparan dari Bu Ramada, semuanya bagus ya. Maksudnya sesuai dengan yang sedang kita laksanakan, itu pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Cuma hanya sedikit masukan. Tadi Bu Ramada memaparkan tentang praktik baik ya. Praktik baik itu kebiasaan yang sudah dilakukan setiap pagi gitu. Cuma saran saya hanya satu, akan lebih bagus kalau Bu Ramada saat memaparkan itu gambarnya itu ada ditampilkan gitu. Jadi jangan hanya sekedar karikatur, tapi gambar yang sudah Bu Ramada laksanakan atau kebiasaan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita bisa ditampilkan di situ, di dalam slide dibuat gambar nyatanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, kalimat atau kiasan-kiasan yang baik gitu ya, tapi juga gambar nyatanya yang sudah dilakukan selama itu tuh dibuktikan dalam sebuah gambar dan diselipkan ke slide Bu Ramada. Itu aja sih saran saya. Semuanya sudah bagus. Semoga kedepannya Bu Ramada semakin baik lagi, dan apa yang sudah Bu Ramada pelajari tentunya dapat dipraktekkan dan dilaksanakan di kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru, yang tidak juga semua teman-teman insya Allah akan melaksanakan juga apa yang sudah Bu Ramada sampaikan. Itu aja masukan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu atas sarannya. Bu, kita ini jawabnya kumpulkan dulu apa langsung dijawab sama Bu Ramada nih? Langsung jawab aja ya, satu-satu ya, jangan kali ini ya. Oke, sekarang Bu Ramada tolong jawab sarannya dari Bu Yayu, mungkin dari tambahan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yayu atas masukannya. Untuk lampiran daripada penjelasan kita, saya sudah ambil beberapa foto dan video, dan nanti akan saya tampilkan pada saat saya mengirimkan tugas melalui link YouTube ke calon guru saya. Dan juga di Pak Syarif sudah banyak beberapa foto yang akan ditampilkan atau dikirimkan nanti. Ya, demikian. Terima kasih Bu saran dan masukannya. Ya, terima kasih Bu Ramada. Ayo Bapak Ibu, ada lagi tidak ya? Soalnya tadi Bu Ramada sudah menjelaskan semua banyak loh yang kurang jelas. Bertanya lagi ada narasumber yang terbaik kita nih. Ya, Bu Ramada udah pelatihan nih, udah pengimbasan guru penggerak. Tadi sudah dijelaskan sudah banyak. Ada 5 posisi kontrol, ada manajer, ada membuat tidak bersalah, ada penghukum, ada sebagainya. Dipilih oleh Bu Ramada yaitu sebagai manajer, yaitu mengembalikan siswa keyakinan kelas siswa agar siswa tersebut lebih yakin ya dengan tiga institusi itu. Oke, Bapak dan Ibu guru, ada lagi? Oh iya, Bu guru yang saat ini, Bu Rini. Ayo Bu Rini, tadi malam ini ya. Bu Rini, oke, waktu dan tempat saya nanti silakan Bu. Terima kasih kepada MC kita yang hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah ya kita bisa berkumpul. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Ibu Ramada Simarmata sebagai calon guru penggerak. Semoga langkah selanjutnya dipermudah. Amin. Yang kedua ada yang ingin saya tanyakan sesuai dengan yang sudah dipaparkan, yaitu menarik sekali, betul kata MC, bagus banget pemaparannya, apa yang dikatakan kepada kita tentang keyakinan kelas. Sebetulnya pada dasarnya kita semua itu sebetulnya sudah melakukan ya, hanya saja mungkin tadi kan kata Bu Ramada, alangkah baiknya jika dibuat dalam bentuk tulisan. Ya. Sebetulnya tadi balik lagi, saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya kesepakatan kelas dengan anak-anaknya, tapi mungkin hanya misalkan saja salah satu contoh, misalnya misal anak itu tidak mengerjakan tugas piketnya, nah kan seperti apa hukumannya? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu agar apa yang sudah dirancang anak-anak dengan guru itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, bolehkah kita membuat ya kesepakatan juga sanksi-sanksinya gitu loh. Jadi di sebelahnya apa yang sudah keyakinan kelasnya kita sebutkan, misalnya tadi beberapa segala macam gitu, terus kemudian di sebelahnya lagi membuat sanksi-sanksi, tapi dengan tidak istilahnya tidak boleh ada ya pembulian atau dan seperti itu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu guru. Pertanyaan guru ini sangat memotivasi dan termotivasi. Nah, pertanyaan ini berat nih. Cuman pasti saya yakin, pasti Bu Ramada bisa jawabnya. Kan Bu Ramada sudah belajar semuanya. Oke, Bu Ramada, waktu tempatnya silakan. Ya, terima kasih buat Bu Rini atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya, saya jawab dulu. Membuat keyakinan kelas itu seperti apa supaya bisa menyenangkan di dalam kelas. Yang pertama saya akan jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa. Ya, yang jelas keyakinan kelas itu bersifat universal dan kalimatnya itu tidak rumit, ya, yang mudah dipahami oleh anak kita, yang mudah dilakukan oleh anak kita, ya. Jadi kita temukan kembali kepada anak kita, ya. Apa nak? Coba kamu tuliskan di kertas yang sudah guru tadi. Pada saat saya membuat keyakinan kelas demikian caranya. Tulis apa yang kamu inginkan di kelas kita supaya kamu merasa aman, nyaman, dan merasa tidak bosan saat belajar, saat berada di kelas kita. Nah, mereka menulis seperti itu, ya. Ada yang menulis menyayangi, kemudian disiplin, ya, berdoa, kemudian menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Nah, mereka menulisnya. Saya balik lagi bertanya, ini kamu tulis berdasarkan keinginan kamu, bukan dari teman, bukan guru. Nah, berarti kalau kamu melanggarnya, bagaimana? Saya berjanji Bu Guru tidak akan melanggarnya. Ya. Kalau melanggarnya sanksi apa? Seperti itu ya. Jadi saya tidak membuat beberapa sanksi, tapi memberikan apa dampaknya kalau kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik tidak buat diri kami sendiri. Seperti itu. Jadi saya menggali dan memberikan masukan-masukan, dan si anak tersebut yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ramada atas jawabannya. Ya, sebelum ditutup satu lagi atau dua lagi atau tiga lagi Bapak Ibu guru, kesempatan nih. Kesempatan kita nih, saya mau bertanya, ngomong ada narasumbernya nih. Ya, selamat pagi Pak Andes, Pak Reja.
Bu Dian. Oh ya, kepada Bu Dian. Satu lagi Bu Ramada, satu lagi ya. Oke. Ya Bu Dian, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin untuk waktunya pada saya. Saya ingin menanyakan Bu Ramada, kan saya kelas 1 ya. Banyak siswa-siswa itu hari ini sudah saya terangkan, sudah saya ajarkan adab, sopan santun atau gimana ya, tidak berkelahi di kelas. Hanya kadang-kadang tuh hanya lewat saja. Sampai saya tuh foto sama Parituan anak-anak. Tolong perhatikan ya, kalau ada yang berbuat jahat, iseng kepada teman, membuli, menyakiti, nanti ibu telepon ke Parituan, saya takut-takutin nih. Iya Bu, enggak ini. Nah, pagi tuh, siangnya pasti lupa lagi. Bu, ini yang ini diginiin. Nah, yang saya tanyakan Bu Ramada, solusinya gimana sih supaya tuh anak-anak pada taat, patuh pada peraturan yang ada. Padahal kita di kelas sudah bikin peraturan di kelas, Bu Ramada. Dan gitu aja, makasih Bu Ramada. Ya, baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang luar biasa ya. Kelas 1 ya? Iya, memang seperti itu ya. Kita kadang membuat keyakinan kelas, aturan di kelas, kesepakatan di kelas. Sepertinya buat anak itu kayaknya sekelibat aja ya, sepintas saja buat mereka. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Misalnya, ya ini saran saya sudah praktekkan di kelas ya, seperti yang tidak mengerjakan PR. Dan saya melakukan pendekatan, kalau tidak mengerjakan PR, yang rugi siapa? Ya, terus kamu dapat nilai enggak kalau seperti ini? Nah, mereka selalu menjawab, sehingga mereka menemukan solusi untuk diri mereka sendiri. Demikian juga ya kemudian tadi iseng sama temannya, kemudian suka lari-lari, tidak patuh pada keyakinan kelas yang sudah disepakati ya kemudian ya. Nah, dengan demikian itu yang harus kita lakukan sebagai guru ya, melakukan pendekatan. Nah, kenapa kamu sering melakukan hal yang sama? Itu tidak baik ya. Menurut kamu baik tidak seperti itu? Nah, guru balik bertanya, kemudian si anak menjawab. Kita balik lagi bertanya, menurut kamu menguntungkan atau tidak kalau kamu tidak menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Seperti itu. Kita lakukan lagi pendekatan. Kalau ke sekolah itu untuk berantem atau untuk berkelahi? Nah, mereka akan menjawabnya untuk belajar Bu Guru. Sudah belajar belum? Atau tadi berantem? Nah, ya kita tanya kembali, katanya kalau tidak untuk belajar berarti janji ya kamu tidak akan melakukan hal yang sama. Kalau melakukan hal yang sama seperti itu menguntungkan atau tidak? Nah, mereka akan menjawab tidak Bu Guru. Jadi kembali lagi ke anak tersebut, kita terus menerus menggali info dari mereka sampai mereka menemukan solusi untuk mereka sendiri. Ya, demikian kemudian. Terima kasih sangat. Ya, terima kasih Bu Ramada atas pertanyaan dari Bu Dian. Ada satu lagi ternyata Bu Ramada laris juga nih kayaknya ini. Oleh Pak Andes, silakan waktu teman-teman Pak Andes. Ya, terima kasih kepada Pak Alvin yang sudah memberikan saya kesempatan. Ya, dari saya pertanyaan untuk Sumber, bagaimana sih membangun budaya positif kepada anak-anak untuk menerima teman-teman mereka yang ABK di sekolah? Itu aja. Ya, terima kasih Pak Andes, pertanyaan yang biasa juga ya Pak Alvin. Ya, bagaimana cara kita membangun budaya positif ya terhadap anak-anak sehingga mereka bisa menerima teman-teman ABK. Ya, kita tanamkan yaitu tadi seperti yang biasa kita lakukan, yaitu pembiasaan kita ya, senyum, salam, sapa ya. Nah, itu kita harus terapkan ya, apalagi anak-anak murid kita terkadang ada yang cuek ya kepada temannya.
melakukan pendekatan kepada si A contohnya yang sering menjauhi pertanian adiknya. Nah, kalau temannya si A dia kurang sempurna berbicara atau tidak sebagus kamu saat berbicara, kalau posisi ditukarkan, kamu mau tidak dijauhi dari teman? Tentunya si anak itu akan menjawab apa? Tidak, Bu. Nah, dengan demikian harus ditemenin ya temannya si A yang kurang pintar berbicara, yang kurang bergaul contohnya. Ya, kalau misalnya kita ya dijauhi sama teman, tidak punya teman, kira-kira kita senang atau tidak? Anak tersebut akan menjawab tidak senang. Nah, sama seperti teman kamu yang kurang pintar berbicara. Ya. Jadi semua teman itu harus sama, harus saling menyayangi, ya, saling tolong menolong. Kalau temannya yang kurang pintar berbicara, ya kita harus bantu mereka. Bagaimana cara menyampaikan ya kepada guru, misalnya dia minta tolong, boleh kita bantu teman kita yang kurang pandai berbicara. Jadi tidak boleh memilih-milih temannya. Nah, kita terapkan seperti itu aja kepada anak tersebut sehingga tertanam di dalam hatinya, oh iya ya, semua ciptaan Allah itu dengan Allah semuanya sama. Kita juga sebagai gurunya harus menjelaskan seperti ini ya, temanmu sama kamu bahkan sama bapak ibu guru itu sama ya, ciptaan Allah. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Temanmu itu walaupun dia kurang pintar bicara atau ABK, pasti ada kelebihannya dikasih sama Allah. Jadi sesama teman harus saling menyayangi. Kita support terus anak-anak kita supaya mereka sadar bahwa semua teman, semua murid yang ada di sekolah kita ini derajatnya sama. Jadi harus saling merangkul, saling menyayangi satu sama lain. Demikian ya Pak Andes. Ya, oke, terima kasih Pak Ades atas pertanyaannya. Karena kita sudah membersihkan waktu ya Bapak Ibu Guru, terima kasih atas saran dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Untuk sebelumnya kita rangkum semua penjelasan dari Bu Ramanda, semuanya sudah sangat jelas, sudah sangat membantu, dan Bu Ramanda sudah membiaskan ya ilmu-ilmunya tentang guru penggerak, yaitu di SDN Pondokopi 01 pagi. Sebelum kita akhiri acara ini, kepada Bapak Muhammad Reza dipersilakan, Bapak Muhammad Barojin ya Pak Jirojin, dipersilakan untuk doa penutup Pak, biar alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira teman-teman semuanya, kalau yang saya sampaikan dengan bersama kita itu jelas, dan kita mendapat Bapak Alvin tambah ilmu. Terima kasih Bu Rama. Semoga manfaat dan menjadi keberkahan khususnya buat ulama dan buat kita semuanya. Mari kita baca Fatihah Muslim yang namanya berdoa untuk masing-masing agar apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian urusan kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan sehingga kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم الحمد لله على العالمين كافي زيدا يا رب العالمين كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل والعافية والعافية لنا في الدين والآخرة اللهم يسر أمورنا واغفر حاجتنا يا الله اللهم يسر أمورنا ونور قلوبنا وأحسن أخلاقنا وثبت إيماننا وأسع حسابنا اللهم اغفرنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا كما ربنا صغارا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأولادنا من أهل العلم والخير
Dan berakhirlah pengimbasan guru penggerak oleh Ibu Ramada Simarmata yang berstatus di SDN Pondok Kopi 01 pagi. Saya selaku MC, apabila ada kata-kata yang salah tolong dibuka pintu yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.